Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di mata kuliah pengembangan sosial emosi anak usia dini. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam hal pengembangan sosial emosi di bagian 3, yaitu mengenai pengembangan permainan sosial. Teman-teman, bagaimana sesungguhnya mengembangkan kemampuan bermain sosial anak usia dini? Kita perlu mengawali pembahasan dengan memahami apa sih sebenarnya perkembangan sosial yang dibutuhkan atau yang perlu difahami, perlu dikuasai oleh anak usia dini. Kita tahu anak usia dini adalah anak di usia 0 sampai 6 tahun, yang artinya di masa prasekolah. Apakah kemudian bagaimana seharusnya perkembangan sosial anak di masa itu? Kita harus paham dulu gitu ya. Apakah kemudian kalau kita bicara perkembangan sosial, biasanya orang tua atau kebanyakan masyarakat awam memahami sebagai bentuk kemampuan seseorang dalam melakukan tata krama dan sopan santun. Apakah betul demikian? Nah, hari ini kita bahas ya. Jadi sesungguhnya perkembangan sosial anak di masa prasekolah itu ditunjukkan dengan kemampuan seorang anak dalam bermain bersama temannya. Jadi fokus bahwa untuk mengetahui apakah seorang anak usia dini perkembangan sosialnya sudah bagus, itu tidak serta-merta melihat apakah anak mampu bertata krama gitu ya, tapi justru dilihat bagaimana kemampuan anak dalam bermain bersama teman-temannya. Yang which is tidak selamanya bermain itu sesuai dengan tata krama ya. Jadi yang namanya bermain tentu ada engagement di situ, ada keasikan di situ yang tentu jarang memperhatikan pola sopan santun dan tata kramanya. Begitu. Nah, biasanya teman-teman kalau kita ingat pembahasan yang lalu di bagian pertama tentang self esteem gitu ya, kita akan tahu bahwa anak yang dengan self-esteem yang baik akan cenderung lebih mudah untuk berpisah dari orang tuanya atau pengasuhnya. Demikian juga dalam konteks kemampuan bermain sosial ini. Anak-anak yang memiliki self-esteem yang baik itu biasanya cenderung untuk lebih mudah beradaptasi di luar rumah, kemudian lebih mudah untuk mencoba hal-hal baru, yang artinya ketika mereka bertemu dengan lingkungan sosialnya, bertemu dengan teman sebayanya, akan lebih mudah bagi mereka untuk menjalin pertemanan dan bermain sosial gitu ya, melakukan interaksi sosial. Pada dasarnya teman-teman, melakukan interaksi sosial bagi anak usia dini itu bukan hal yang mudah ya, karena kita tahu bila dilihat dari sisi perkembangan kognitif, anak usia dini tentu masih sangat egosentris. Masih ingat ya, egosentris artinya masih menggunakan sudut pandangnya sendiri sebagai sudut pandang yang tepat. Kemudian dari sisi kemauan masih juga melihat kemauannya adalah kemauan yang paling penting gitu. Sehingga ketika kemudian anak dilatih untuk melakukan interaksi sosial, itu sesungguhnya adalah tantangan bagi mereka. Kesejatiannya mereka itu bukan makhluk sosial, tapi makhluk individual gitu istilahnya. Kita di masa usia dini adalah manusia individual, bukan manusia sosial. Sehingga ketika proses harus berinteraksi sosial, itu lebih kepada tuntutan kebutuhan akan memenuhi rasa ingin tahu, kebutuhan akan bertanya pada orang lain. Jadi lebih keterpaksa gitu ya biasanya kalau untuk anak usia dini. Sehingga ketika kita menemukan ada anak usia dini yang sangat enjoy dengan keindividualannya, bisa dipastikan untuk melakukan interaksi sosial itu tidaklah mudah gitu. Nah, apa sebenarnya indikator atau pembelajaran sosial yang penting bagi anak usia dini? Jadi ibaratnya kalau kita sebagai guru perlu tahu betul sebenarnya perkembangan sosial yang seperti apa sih yang harus kita kejar untuk anak usia dini gitu ya. Ada 8 kurang lebih materi atau indikator
pembelajaran sosial yang bisa kita berikan kepada anak usia dini ya. Yang pertama adalah, khususnya ini anak prasekolah ya. Yang pertama adalah membuat kontak dan bermain dengan anak lainnya. Jadi kita perlu mengajarkan kepada anak-anak kita bagaimana caranya membuat kontak dan bermain dengan anak sebaya mereka gitu. Jadi kalaupun ini pasti ketika kita nanti memasuki dunia prasekolah, kita akan tahu ada anak-anak yang sudah bisa mengembangkan ini karena terbiasa dari rumahnya. Di pembahasan yang lalu ya, kita sempat membahas mereka-mereka yang di materi self esteem, mereka-mereka yang sudah terbiasa berteman di lingkungan rumah, ketika masuk ke lingkungan sekolah yang notabene baru buat mereka, mengembangkan kontak sosial itu biasanya lebih mudah, tapi juga ya nggak selalu ya gitu. Sehingga materi ini perlu kita pastikan diterima oleh anak-anak. Yang pertama. Yang kedua, berinteraksi dengan teman sebayanya. Berinteraksi artinya ada proses take and give. Anak saling memberi dan menerima dalam satu sama lain. Ketika mereka butuh bantuan, mereka siap untuk menerima bantuan. Ketika ada orang lain yang membutuhkan bantuan mereka, mereka pun siap untuk memberikan bantuannya. Gitu. Jadi itu yang namanya interaksi. Kalau sekedar ngobrol-ngobrol aja itu belum interaksi yang benar gitu ya, itu masih kontak namanya. Tapi kalau interaksi artinya ya ada kerjasama di situ, ada take and give di situ. Kemudian materi yang ketiga yang perlu kita berikan kepada anak-anak usia dini adalah bermain bersama teman sebaya dalam harmoni. Jadi kita perlu untuk memastikan anak-anak ini bisa ketika mereka bermain secara berkelompok, bermain bersama, mereka bisa menjaga harmoni di antara kelompok ini. Kalau kemudian nanti ada konflik, ada apa, nah itu kemudian kita perlu dampingi mereka untuk bisa menyelesaikan konflik itu. Kemudian yang keempat adalah melihat dari sudut pandang orang lain. Nah, ini adalah salah satu kemampuan yang perlu kita bimbing. Di tengah semester awal kemarin kita juga sudah sempat membahas untuk anak usia prasekolah, kemampuan memahami sudut pandang orang lain ini sudah mulai berkembang ya. Jadi penting untuk kita perkuat di sini. Jadi modalnya sudah ada, secara naluriahnya sudah ada, tapi biasanya munculnya ini tidak semuanya sama gitu ya, sehingga kemudian perlu kita stimulasi kemampuan ini dan kemudian kita perkuat pada yang sudah muncul ya. Ketika sudah berkembang kita perkuat sehingga semakin matang. Kemudian yang kelima, mengambil dan menanti giliran. Nah, ini adalah salah satu kompetensi yang harus kita ajarkan. Kita tahu anak usia dini masih egosentris, utamanya yang ketika memasuki prasekolah masih golongan TKA gitu ya. Nah, ini egosentrisnya masih kuat sehingga kemudian perlu distimulasi, dilatih untuk bisa menerima dan mengambil giliran gitu. Mengantri. Nah, biasanya ini kalau di TK-TK diwujudkan dalam kegiatan masuk kelas satu persatu, cuci tangan satu persatu, dan lain sebagainya. Kemudian pembelajaran keenam adalah berbagi dengan orang lain. Kemampuan berbagi dengan orang lain ini perlu kita pupuk dari masa prasekolah, karena dari sisi sudut pandang, memahami sudut pandang orang lain mereka sudah mampu, mereka sudah mulai bisa, sehingga kemudian untuk diajarkan berbagi juga sudah mulai bisa gitu. Kemudian yang ketujuh, menunjukkan kepedulian kepada hak orang lain. Salah satu tanda bahwa kemampuan sosial anak itu sudah berkembang, mereka mampu menghormati haknya orang lain. Kalau sebagai individu di pembelajaran self esteem kemarin kita belajar, individu yang kuat self esteemnya adalah mereka yang mampu mempertahankan haknya, gitu ya. Tapi sebagai makhluk sosial, individu yang sehat sosialnya adalah individu yang mampu menghargai dan menghormati hak orang lain. Jadi cocok gitu ya. Nah, ini dua-duanya harus kita ajarkan. Kemudian yang ke-8, menyelesaikan konflik interpersonal. Konflik-konflik yang terjadi ketika mereka melakukan kegiatan bersama dengan kelompok gitu ya. Ketika anak-anak bermain dengan teman-temannya, ketika ada konflik, anak-anak perlu diajarkan bagaimana menyelesaikan konflik interpersonal.
resolusi konflik gitu ya. Pada dasarnya teman-teman, setiap anak prasekolah ini dapat mencapai kemampuan-kemampuan tersebut. Jadi sebenarnya diajarin atau nggak diajarin, ke-8 kompetensi tadi itu bisa dikuasai oleh anak usia dini. Yang membedakan adalah ketika orang dewasa tidak ikut campur, tidak melakukan stimulasi, maka kemampuan anak dalam mengembangkan 8 kompetensi ini akan cenderung lebih lambat. Waktu yang dibutuhkan lebih lama karena kan tidak ada yang memfasilitasi ya. Gitu. Kalau dapat pengalamannya syukur alhamdulillah gitu. Kalau nggak dapat ya udah berarti dia nggak mempelajari itu. Disitulah pentingnya anak usia dini, usia prasekolah masuk ke lembaga PAUD gitu ya. Karena dalam lembaga PAUD anak akan belajar ke 8 konsep ini tadi ya, 8 materi ini. Jadi ini menjadi salah satu semangat kita gitu, pentingnya lembaga PAUD untuk anak usia dini khususnya dalam mengembangkan kemampuan sosial. Bermain adalah salah satu aktivitas yang memungkinkan bagi anak usia dini untuk mengembangkan kompetensi tadi ya. Bermain memungkinkan anak untuk berlatih caranya menjalin hubungan, berinteraksi, dan bermain bersama teman-teman sebayanya. Karena anak biasanya sangat menikmati yang namanya permainan, dan karena permainan itu juga mudah untuk diobservasi, maka biasanya social skill itu akan terlihat ketika anak melakukan kegiatan bermain bersama teman-temannya. Jadi itu kenapa kok materi kita hari ini bagaimana mengembangkan permainan sosial bagi anak gitu ya. Karena lewat bermain sosial itulah kita akan bisa melihat bagaimana kemampuan atau perkembangan sosial dari anak usia dini. Nah, bicara soal bermain gitu ya, para peneliti meneliti tentang bagaimana partisipasi anak dalam kegiatan bermain bersama gitu, bermain bersama teman sebaya. Itu ada penelitiannya. Nah, di situ dihasilkan beberapa klasifikasi atau tahapan perkembangan anak dalam berpartisipasi dalam kegiatan bermain bersama teman. Nah, dari hasil penelitian ini kemudian kita bisa mengetahui bahwa perkembangan sosial itu juga mengikuti gitu ya, mengikuti atau kemampuan sosial anak usia dini itu juga mengikuti dari bagaimana partisipasi sosial anak terhadap permainan baru atau permainan yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Kalau kemudian anak bermain, kemudian dia ada di lingkungan anak-anak lain, anak-anak sebayanya yang juga bermain gitu ya, kita bisa lihat anak ini sampai di level mana nih kemampuan sosialnya berdasarkan partisipasi atau keikutsertaannya dalam permainan yang terjadi di lingkungan sosialnya ini. Semoga bisa dipahami ya, agak belibet gitu. Nah, ada kurang lebih ada 6 ya, ada 6 tahapan partisipasi sosial anak usia dini dalam kegiatan bermain. Yang pertama ini adalah teori yang sangat terkenal. Yang pertama adalah unoccupied behavior gitu ya. Jadi tahapan yang pertama adalah tahapan unoccupied behavior. Coba nanti dicari occupied itu apa artinya gitu ya. Nah, tahapan ini adalah tahapan di mana ketika ada teman sebayanya bermain, anak tidak berpartisipasi dalam kegiatan bermain tersebut gitu ya. Anak bertahan di tempatnya atau mengikuti guru di sekitarnya. Intinya pada tahapan ini anak tidak peduli dengan kegiatan bermain yang ada di sekitarnya. Dia sibuk sendiri, dia bertahan di tempatnya atau ngikut guru kemana-mana. Yang lain sibuk bermain macam-macam, main dakon, main apa segala macam. Dia nggak melakukan itu. Dia sibuk dengan menjalin kedekatan sama hal lain gitu ya, berkeliaran sibuk sendiri gitu. Jadi tidak terhubung. Itu adalah fase pertama. Kemudian di fase kedua ada yang namanya onlooker behavior. Jadi perilaku partisipasi yang onlooker. Onlooker ini maksudnya adalah
pada tahap ini, anak usia dini menghabiskan banyak waktu untuk menonton apa yang dilakukan oleh anak-anak lain. Jadi ketika dia, katakanlah ada anak usia dini nih masuk ke sekolah, ada macam-macam nih. Dia anak baru, mungkin anak TKA gitu. Bisa jadi ada anak yang berada di fase unoccupied. Anak ini sibuk sendiri, nggak peduli sama apa yang dilakukan oleh teman-teman yang ada di sekolah itu. Gitu. Ada fase yang kedua yang namanya onlooker behavior, di mana anak ngeliatin aja gitu. Ngeliat teman-temannya yang lagi bermain. Walaupun macam-macam ya, ada yang lagi main dakon, main bekel, atau main lari-larian, main prosotan, main apa, dia liatin aja gitu. Sesekali dia berbicara dengan mereka yang sedang bermain, tetapi anak ini tidak ikut bergabung dalam kegiatan bermain maupun berinteraksi secara fisik. Jadi kayak misalnya ngeliatin teman yang prosotan gitu ya, diliatin aja terus komen-komen aja, jangan di situ, aduh nanti ketabrak gitu aja ya. Jadi cuma komen-komen aja, tapi dia nggak ikut bermain dan tidak berinteraksi secara fisik dengan anak-anak ini. Itu onlooker behavior. Yang ketiga, tahapan solitary independent play. Solitary independent play ini adalah tahapan di mana anak menikmati kegiatan bermain, namun anak bermain dengan pikirannya sendiri. Jadi tidak dengan orang lain atau mainannya. Jadi solitary itu anak bermain sendiri, sudah bisa bermain. Kalau tadi kan 2 tahapan pertama anak nggak main ya. Anak sibuk sendiri dalam arti dia punya ini sendiri, perhatian sendiri pada sesuatu, atau dia perhatian terhadap sebuah permainan tapi tidak memainkannya. Kalau solitary independent play ini anak cenderung sudah asik bermain tapi bermain sendiri. Dan biasanya bermainnya itu juga bermain di pikirannya sendiri. Dia membayangkan dia sedang bermain gitu ya. Dan tidak dengan dia bermain itu tidak dengan orang lain dan tidak dengan mainannya gitu. Tidak pakai alat, tidak ngajak orang ya, dia ngebayangin dia yang memainkan itu gitu. Itu solitary independent play. Kemudian yang keempat, tahap keempat adalah parallel activity. Parallel activity ini anak bermain sendiri, sudah dengan alatnya, benar-benar bermain ya, memainkan sesuatu, tetapi ia bermain di dekat anak lain yang bermain. Jadi anak usia dini bermain dengan permainannya, kemudian tapi dia bermainnya di dekat teman lain, anak lain yang juga sedang bermain, dan sering menggunakan bermainnya ini hanya pakai mainannya sendiri, tapi sudah di dekat teman lain. Jadi ibaratnya kalau masuk ke lingkungan PAUD gitu, lingkungan anak, waktu di halaman bermain, anak main sendiri, tapi ya di sekitarnya teman-temannya bermain sendiri, jadi main sendiri-sendiri, makanya namanya parallel activity gitu. Kemudian yang kelima, tahapan yang kelima adalah associative play. Kalau pada fase ini anak sudah bisa bermain dengan anak yang lain, sudah bisa berinteraksi gitu ya, bermain bersama teman-temannya, menggunakan material yang sama dan sesekali berbicara dengan mereka. Namun anak ini masih bertindak menurut kemauannya sendiri tanpa menyesuaikan dengan tema permainan anak lain. Jadi kalau di associative play ini sudah bermain bersama, tapi masih semau sendiri gitu. Misalnya mereka bermain balok, sama-sama bermain balok nih, main balok sama temennya, sama-sama membangun rumah, tapi tidak ada tema di antara mereka. Jadi masih sesuka hati gitu. Si A main bikin istana, si B bikin rumah misalnya gitu ya. Jadi tidak saling berhubungan, tapi mainannya udah sama nih, sudah berbagi mainan, sudah ada komunikasi gitu. Aku pinjam inimu dong, aku pinjam balok panjang, aku pinjam balok pendek misalnya gitu ya. Sudah ada interaksinya, tapi masih temanya masih sendiri-sendiri, maunya masih sendiri-sendiri. Tahapan yang terakhir adalah cooperative play. Cooperative play ini adalah tahapan di mana anak sudah bisa bermain secara berkelompok.
Jadi anak sudah punya peran tertentu dalam permainannya dan dia memainkan peran itu. Selanjutnya dia juga punya teman-teman, tim sekelompoknya yang juga punya peran berbeda dan mereka saling bekerja sama. Intinya tahapan kooperatif play ini anak sudah bisa bermain dengan aturan gitu ya, sudah bisa bermain secara sistemik. Yang artinya ketika anak sudah bisa mencapai kemampuan ini, kematangan sosialnya bisa dianggap sudah tercapai gitu ya. Sudah muncul, kita bisa bilang pembelajaran perkembangan sosialnya sudah berkembang dengan baik. Demikian. Selanjutnya, bagaimana sih perkembangan bermain sosialnya anak? Dari sisi anak usia dini, anak mulai bisa mengembangkan bermain sosial itu biasanya di usia kurang lebih akhir tahun pertama ya. Di akhir tahun pertama anak mulai mengenali teman sebayanya gitu. Jadi biasanya anak-anak akan memilih gitu, anak usia 1 tahun akhir gitu ya, akhir 1 tahun ini mulai memilih siapa teman yang mau dia ajak bermain. Tapi biasanya 1 orang aja gitu, teman sebaya ya. Kalau ada teman sebaya dia mulai ngajak main itu 1 orang dia akan pilih gitu. Kalau misalnya dia sudah suka sama seorang anak, pengen berteman dengan dia, ya dia akan proaktif gitu ya, mengajak anak ini bermain. Nah, di awal tahun kedua biasanya anak sudah mulai menikmati permainan ya dengan teman sebayanya ini sebisanya. Begitu ada kesempatan mereka main gitu ya. Kalau akhir tahun pertama kan masih ini ya, masih ada malu-malunya, masih perlu dibantu lah suasananya gitu. Tapi kalau udah di tahun masuk usia 2 tahun, anak biasanya udah begitu ketemu temennya mereka main gitu. Begitu ada kesempatan mereka main. Namun di usia 2 tahun ini masih anak hanya bisa bermain dengan 1 orang saja. Jadi kalau ketemu teman rame-rame, biasanya mereka hanya milih 1 orang untuk belibet gitu ya, gelibet sama 1 orang ini. Tapi kalau ada temennya banyak, mereka cenderung lebih bingung gitu memulai permainannya, memulai aktivitas bermainnya itu lewat apa gitu ya, dengan kegiatan apa, itu mereka cenderung bingung. Nah, di usia 3 tahun, nah ini bisa dibilang perkembangan bermain sosialnya anak meningkat secara signifikan ya. Anak sudah bisa bermain dengan lebih dari 1 orang secara bersamaan gitu. Jadi di usia 3 tahun anak lebih matang dan berpengalaman ya, kalau main bareng-bareng itu kayak apa mereka udah bisa gitu. Nah, disinilah kemudian ketika masuk ke masa prasekolah, biasanya mereka masuk dengan sudah membawa kemampuan ini. Kalau di rumahnya ada yang ngajak main ya, ada teman bermain gitu. Di masa prasekolah biasanya anak lebih mudah untuk mulai menjalin pertemanan gitu. Nah, apa sih sebenarnya yang bisa dilakukan oleh guru untuk membantu anak mengembangkan social skills-nya? Ada 6 ya teman-teman yang bisa kita pegang untuk menjadi bantuan atau peran guru gitu ketika mengembangkan kemampuan sosial anak usia dini. Yang pertama, kita perlu membuat setting kelas yang mengakomodasi kelompok kecil. Kita tahu anak usia prasekolah, khususnya yang awal-awal, cenderung masih, walaupun mereka ini ya sudah punya perkembangan yang signifikan di usia 3 tahun untuk bermain bersama teman yang sifatnya kelompok yang banyak, lebih dari 1 gitu ya, tapi tetap bertahap gitu. Jadi di usia prasekolah biasanya tetap terbatas, nggak bisa kemudian langsung mereka akan berinteraksi dengan 1 kelas gitu, nggak. Maka penting bagi kita untuk membuat setting kelas yang mengakomodasi kelompok kecil sehingga anak menjadi lebih mudah ketika mau menentukan teman-temannya. Ketika mau bermain lebih dari 1 orang teman, nggak terlalu banyak juga, nggak sampai 1 kelas juga yang harus diajak main gitu. Biasanya masuk kelas tuh dia disuruh main sama yang mana kalau tempatnya sangat klasikal, dalam arti nggak mengakomodasi kelompok kecil, biasanya anak berkunang-kunang gitu ya, dia mau main sama siapa bingung gitu. Nah, itu ya bantuan pertama, kita
membantu anak dengan membuat setting kelas yang mengakomodasi kelompok kecil. Yang kedua, kita bantu dengan mengamati dan mencatat social skills-nya mereka melalui partisipasi bermainnya. Gitu. Kita bisa mengetahui untuk bisa membantu mereka, kita bisa melakukan observasi dan kemudian merekam atau merecord partisipasi sosial anak dalam bermain, sehingga kita bisa menganalisa nih kemampuan sosial apa yang masih perlu dibantu untuk dikembangkan gitu. Yang ketiga, bantuan yang bisa kita berikan adalah membantu anak dalam mengawali kontak dengan anak lain. Seperti yang saya sampaikan tadi ya, tidak semua anak itu datang ke sekolah itu udah bisa caranya membangun hubungan dengan teman sebayanya. Bagi mereka yang sudah punya teman dari rumah, punya komunitas di rumahnya, mungkin akan lebih bisa beradaptasi. Bagi mereka yang terbiasa tinggal di atau setelah pulang sekolah masuk ke TPA, nah dari kecil diasuh di TPA gitu ya, di tempat penitipan anak, mungkin bisa lebih mudah untuk beradaptasi. Tapi bagaimana yang dari usia 0 sampai 4 tahunnya itu ada di rumah, yang nggak punya teman sebaya gitu ya, yang kalaupun keluar rumah itu ya bersama caregiversnya atau bersama orang tuanya. Nah tentu mereka ketika ketemu dengan lingkungan baru, mereka akan kesulitan bagaimana membangun kontaknya. Nah disitulah kita perlu membantu. Kemudian yang keempat, membantu anak untuk bergabung dengan permainan yang sedang berlangsung. Biasanya ketika anak sudah bermain dengan kelompoknya, kemudian ada anak lain yang pengen ikut gitu ya, pengen bergabung, biasanya anak-anak yang sudah ada di dalam permainan cenderung khawatir nih kalau ada orang baru nanti ngerusak rencana gitu ya, membuat permainannya tuh jadi nggak sesuai ekspektasi mereka gitu, sehingga anak baru nih perlu punya bargaining, perlu punya alasan yang apa tuh namanya, yang bergengsi gitu ya, yang bisa dipertimbangkan untuk bisa diterima di kelompok bermain ini gitu. Nah itu perlu bantuan guru tuh, apa yang membuat anak baru ini dibolehkan, perlu atau menguntungkan untuk masuk ke dalam lingkungan permainan yang sudah berjalan gitu. Nah kalau kemudian anak sudah berhasil mendapatkan perannya dalam permainan tersebut, guru juga masih harus membantu anak untuk tetap konsisten menjaga perannya tersebut gitu ya. Jadi nggak ditinggalkan atau nggak diganti sesuka hati gitu. Jadi tetap perlu diawasi. Nah ini sulitnya atau tantangannya menjadi seorang guru PAUD ya. Keistimewaannya juga menjadi guru PAUD, bahwa guru PAUD ini justru tidak pernah berhenti kecuali kelasnya sudah selesai gitu. Bahkan saat anak bermain pun guru perlu hadir untuk melakukan pengamatan, melakukan membantu anak-anak yang kesulitan dalam interaksi sosial. Yang terakhir, bantuan guru adalah memberikan bantuan bagi anak, bimbingan untuk meresolusi konflik interpersonal yang terjadi. Dalam permainan biasanya akan terjadi konflik ya. Gak selalu yang namanya bermain tuh mulus dari awal sampai akhir. Pasti nanti ada yang bertengkar, ada yang berebut dan sebagainya. Konflik-konflik ini yang anak harus dibantu bagaimana menyelesaikannya. Bagaimana agar terjadi kegiatan bermaaf-maafan gitu ya. Ada yang minta maaf dan ada yang memaafkan gitu. Demikian juga sebaliknya, ada win-win solution yang dihasilkan gitu ya. Jadi ketika ada konflik, guru mengajarkan anak bagaimana mencapai win-win solution ini sehingga konflik bisa teratasi dengan baik. Baiklah, demikian teman-teman materi kita hari ini tentang pengembangan permainan sosial bagi anak usia dini, pengembangan bermain sosial bagi anak usia dini. Semoga bisa bermanfaat. Lebih kurangnya bila ada yang salah, itu semata-mata dari saya dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila ada yang baik, sesungguhnya itu adalah karena Tuhan yang Maha Esa sangat menyayangi kita semuanya gitu ya, dengan ilmu yang bermanfaat. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.